kubiarkan generasi muda ini tumbuh tanpa ilmu. Aku ingin memberikan mereka sesuatu yang menjadi bekal masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Syahro Hendarto, salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Karno. Pada video ini dibuat untuk persyaratan sertifikasi dosen gelombang ke-1 tahun 2025. Ini dibuat sebagai pernyataan dosen dalam unjuk kerja dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT-PT. Mata kuliah pada kali ini yang saya ambil yaitu Hukum Bisnis sesuai dengan penetapan angka kredit pada jabatan akademik saya sebagai dosen asisten ahli, di mana di situ tertera ada Hukum Bisnis, MSDM, dan Kewirausahaan. Adapun mata kuliah ini disampaikan menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment, di mana deskripsinya adalah mata kuliah ini dirancang untuk membahas konsep dan praktek hukum bisnis dalam kegiatan usaha yang dilakukan para pelaku bisnis di Indonesia yang terus berkembang dan terus berubah dalam lingkungan global. Pendekatan ditekankan pada pendekatan fungsional atau proses dalam studi hukum bisnis. Materi pembahasan mencakup semua fungsi dan kegiatan bisnis. Fungsi-fungsi hukum dibahas secara mencakup pengertian hukum dan bisnis, kontrak dan perikatan badan usaha, serta lembaga yang ikut berperan dalam kegiatan bisnis, serta hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Secara umum, memberikan pemahaman antara lain memberikan pemahaman tentang peran sebagai fungsi hukum dan bisnis, memberikan pemahaman tentang menggali kegiatan bisnis yang selalu pasti bersentuhan dengan hukum. Yang ketiga, untuk lebih memahami posisi dan strata masyarakat di dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. CPL pada prodi ini, khususnya pada mata kuliah hukum bisnis, terdiri dari pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dan teori terkait manajemen dan fungsi bisnis, serta sumber daya manusia operasional untuk memecahkan tantangan bisnis pada berbagai tipe organisasi. Yang kedua, mampu menggunakan metode penelitian dengan tepat, serta memanfaatkan big data untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memimpin dan mengelola tim, serta individu agar bisa berkinerja tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir, mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dan profesional di dalam berbagai situasi bisnis dengan berbagai pemangku kepentingan. Dan CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa berpikir strategis di dalam menunjukkan sikap sebagai warga negara yang mandiri dan berjiwa Pancasila. Kedua, menguasai metode penelitian dan instrumen analitis di dalam hukum bisnis. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan dengan tepat pengetahuan manajemen dan bisnis. Selanjutnya, mampu serta dapat memiliki sikap taat hukum, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan mengedepankan kepentingan masyarakat dan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila. CPMK yang selanjutnya menguasai metode penelitian dan instrumen analitis manajemen untuk memecahkan permasalahan yang ada dengan mata kuliah yang diampu yaitu hukum bisnis. Terakhir, agar mahasiswa menguasai pengetahuan dasar pengembangan karakter yang meliputi etika bisnis, nilai-nilai kemanusiaan, jiwa kewirausahaan, dan komunikasi di dalam mengelola organisasi. Materi pembelajaran pokok bahasannya antara lain pengertian hukum dan hukum ekonomi, subjek dan objek hukum, hukum perdata, hukum perikatan dan hukum perjanjian, hukum dagang, wajib daftar perusahaan, hak atas kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang terakhir penyelesaian sengketa. Nah, di dalam mata kuliah ini pun kita ada menggunakan beberapa pustaka seperti Pengantar Hukum Bisnis karangan Dr. Mustafa Kamal, yang kedua Aspek Hukum dalam Ekonomi yang dikarang oleh Mansa Sinurat, yang berikutnya ada Hukum Perusahaan Indonesia karangan Dr. Kansil, juga ada Hukum
perusahaan Indonesia karangan Abdul Qadir Muhammad. Juga saya menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dari itu semua, sub CPMK sebagai kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu pada pertemuan pertama atau minggu pertama, saya akan memberikan menjelaskan pengertian hukum dan tujuan hukum. Ada hukum kodifikasi, norma hukum, serta ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari. Di minggu berikutnya atau minggu kedua, mahasiswa mampu menjelaskan subjek dan objek hukum, serta hukum keberdaan dan lainnya. Yang ketiga, mampu menjelaskan definisi sejarah pengertian dan hukum perdata yang berlaku, atau biasa juga ada sistematika hukum perdata yang sekarang berlaku di Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dasar hukum dan azas-azas perikatan, serta wan prestasi dan hapusnya perikatan. Pertemuan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan hukum perjanjian sebagai hukum baku standar, di mana pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur di dalam dan di luar BW atau Burgerlich Wetboek. Pertemuan keenam, menjelaskan hubungan hukum perdata dengan hukum dagang, serta berlakunya hukum dagang, hubungan pengusaha dan para pembantunya. Pertemuan ketujuh, saya biasa melakukan ada kuis di sana, dikumpulkan melalui akad. Dan yang terakhir, pertemuan ke-8, kita tetap absen, yaitu ujian tengah semester. Nah, setelah itu kita adakan kuis seperti pertemuan sebelum UAS, UTS, juga ujian akhir pada kesimpulan akhirnya. Dan adapun cara penilaiannya, yaitu aspek penilaian dari mata kuliah saya, yaitu kehadiran, itu kita berikan nilai 15%, tugas antara tugas mandiri dan tugas kelompok itu 20%, UTS 25%, dan UAS 40%. Nah, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu ya di kampus tercinta Universitas Bung Karno. Alhamdulillah kalian sehat semua ya. Alhamdulillah. Nah, ini seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, mari kita mulai ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, jadi untuk hari ini ya kita akan membahas materi yang sesuai dengan RPS yang sudah ada di siaga kita. Ya, di mana hari ini kita akan membahas yang berkenaan dengan hukum benda, ya, hukum benda. Nah, saya sekali lagi saya mohon maaf ya, karena saya nggak bisa berdiri ya, maklum dosennya disabilitas, ya, jadi saya hanya bisa duduk, ya, tidak bisa berdiri. Nah, jadi nanti seperti biasa bahwa ketika kita belajar hukum bisnis, karena hari ini adalah materinya hukum bisnis. Nah, jadi di mana hukum bisnis itu kan artinya harus menyetarakan, mengcombine antara hukum dan bisnis. Ya, seperti perkuliahan yang sebelumnya sudah saya beritahukan bahwa tidak ada sesuatu kegiatan manusia di dalam dia berbisnis atau melakukan tindakan di luar bisnis yang tidak dapat dijangkau oleh hukum. Ya, apapun yang kita lakukan, hukum akan bisa menjangkaunya. Ya, seperti itu. Baik di darat, ya, di darat banyak nih, ya, berjualan apa, bikin perjanjian ini dan itu. Di darat, di laut, ketika kita masuk nanti di wilayahnya orang lain, di luar negara kita, di luar zona ekonomi eksklusif itu dan negara lain, perahu kita nempel di situ, ditembak, ya, dihancurkan. Sebagaimana waktu zaman Menteri Susi, ya, itu banyak kapal-kapal ikan juga yang ditembakin, dihancurkan di tempat kita. Darat, laut, udara. Nah, udara juga sama. Udara nanti ketika pesawat kita sudah mulai take up nih, ya, si Atwin mau berangkat ke ke Flores, ya, di sana Najwa mau berangkat ke Bandung. Nah, nanti begitu ketinggian 35.000 kaki, itu udah mulai pedagang udah ada di atas tuh, ya, bawa gerobak dia. Ya, dia udah mulai bawa gerobak di situ. Dia dagang deh. Naila, ibu mau pesan apa? Indomie, gitu ya.
Udah deh tuh, karena ini kan pesawat-pesawat komersial swasta kan seperti itu, ada cindera mata dan seterusnya, laut, darat, udara, nah bahkan di antariksa. Ya, di antariksa apa contohnya? Ada hukumnya itu. Ketika satelit suatu negara bergerak di luar orbit yang sudah ditentukan, nah berarti dia sudah mengambil wilayahnya si orang lain. Ya gitu. Jadi artinya itulah hukum, dia bisa menjangkau bahkan yang tidak hanya di bumi. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita kembali lagi ke materi kita. Ketika kita berbicara hukum benda, ya, itu nanti benda tersebut, ya, baik itu benda bergerak maupun benda tak bergerak, baik itu benda berwujud artinya bisa dilihat, atau tidak berwujud, tidak bisa dilihat, gimana bendanya Pak? Nah, gitu. Subjeknya dan objeknya. Subjeknya siapa? Subjeknya manusianya. Jadi kalau ditanya manusia di dalam hukum itu ada ditaruh di dalam objek atau subjek? Jawabannya adalah subjek. Manusia selalu menjadi subjek hukum, bukan objek. Ya, objeknya itu adalah bendanya tersebut, itulah objeknya. Ya, objeknya adalah bendanya tersebut. Bendanya itu bisa benda bergerak, kembali lagi, dan benda tak bergerak. Benda bergerak, nah contohnya misalnya jual beli mobil bergerak ya Pak, iya, tapi bukan karena dia ada roda ya, gitu. Karena ketika terjadi suatu transaksi, objeknya langsung berpindah, ya, objeknya langsung berpindah, langsung pindah tuh. Bagaimana Pak kalau belinya online? Nah gitu ya, kalau belinya online, itu tetap berpindah dari si penjual. Perpindahan pertamanya itu adalah ke kargonya, ke kurir. Nah, itu bergerak itu, ya. Dari situ baru nanti dari kurir, dari satu tempat ke tempat lain, baru berujungnya nanti sampailah ke kamu. Itu artinya by proses, dia benda bergerak. Nah, tapi si Najwa tidak. Najwa bukan mau beli barang bergerak. Dia mau main yang benda tak bergerak, gitu. Karena hasil dari komisi kemarin lumayan ratusan juta, dia mau beli rumah nih. Ini benda berwujud atau tak berwujud? Bapak silakan. Ya, biar kita ini juga nih. Ya. Berwujud atau tak berwujud? Ya. Benda tak berwujud atau tak berwujud? Invoice berwujud. Ya. Benda tak berwujud. Karena invoice tagihan itu kan rupiah, kan belum jelas juga tuh uangnya di mana, Pak. Tapi Najwa hitung-hitung, kalau dia beli cash sekian, kalau dia pakai loan sekian, saya mau cash aja deh, kata si Nabila. Ya, nah, lantas bagaimana ini kondisi seperti ini? Nah, itulah objek tadi yang akan dibeli oleh Najwa, oleh Nabila atau yang lainnya. Maka objek tersebut karena berbentuk rumah tidak bisa dibawa kemana-mana, maka rumah tersebut atau objek tersebut dimasuk dalam benda bergerak atau tak bergerak? Benda tak bergerak. Karena ketika terjadi suatu transaksi, Najwa tadi belinya di Tangerang, rumahnya di Bekasi. Nah, nggak mungkin tuh dibawa-bawa tuh, digendong sama dia tuh. Rumahnya sampai ke Bekasi sana. Jadi yang bergeser apa? Yang bergeser akadnya. Ya, akadnya. Akad itu bergeser. Nanti ada akad kredit di situ. Ya, kalau di kredit, kalaupun dia cash, ada pembayaran di situ. Setelah itu ada apa lagi? Habis bayar DP, nanti dia harus ngecek dulu. Ini sertifikatnya benar tidak? Ya, akte jual belinya udah benar belum? Nah, itu semua proses. Ya, ketika itu nanti semuanya sudah terjadi dengan baik, barulah nanti artinya berbalik lagi, bukan objeknya menyamperin si Nabila atau Najwa, tapi Najwa yang menyamperi daripada si objeknya tersebut. Ya, pada benda tak bergerak. Jelas ya? Ada benda bergerak, ada benda tak bergerak. Lantas ada lagi benda berwujud dan tak berwujud. Nah, gitu ya. Ini kalau benda berwujud apa? Sama prinsipnya. Benda yang bisa dilihat. Rumah bisa dilihat tidak? Bisa, tanah bisa dilihat. Ya, jual tadi ada yang beli speaker tuh di di Shopee, kelihatan itu bentuknya. Ada yang beli skincare, kelihatan, berarti dia berwujud. Lantas bagaimana dengan benda yang tak berwujud? Nah, gitu ya. Benda tak berwujud itu tagihan, invoice tahu ya? Invoice itu tagihan. Jadi artinya ini salah satu aja contohnya. Ditarik, uangnya dipegang, baru dia akan menjadi wujud.
Ya ketika belum, dia belum. Ya, karena itu nanti benar kan dananya ada. Iya kan? Gitu ya. Jadi artinya ada benda-benda ya di dalam objek tadi yang tidak berwujud. Tapi di dalam hukum itu merupakan bagian daripada benda. Gitu ya, bagian daripada benda. Nah, jadi artinya di sini kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam sistem hukum kita, ya di dalam sistem hukum KUH Perdata kita itu sudah diatur semua. Ya. Nah, lantas apakah hanya hukum perdata yang mengatur itu? Tidak. Ya, tidak hanya hukum perdata. Karena di dalam sistem hukum kita masih ada satu lagi, hukum dagang. Ya, di dalam transaksi tadi. Nah, hukum dagang itu di dalam sistem hukum kita itu namanya lex spesialis atau generalis. Kalau spesialis artinya kan dokter spesialis. Berarti dia kalau dokter gigi ya dia nggak nanganin yang lain, nanganin gigi aja. Gitu. Nah, nanti lantas dengan hukum dagang gimana nih? Masuk yang spesialis atau generalis? Ya. Hukum dagang spesialis. Ini ya. Apa beda spesialis dan generalis? Di dalam sistem hukum perdata kita itu dia bersifat general. Ya. Najwa mau nikah diatur di KUH Perdata. Najwa mau dapat warisan dapat di Perdata. Najwa mau bikin kontrak jual beli ada di Perdata. Artinya apa? Hukum perdata itu mengatur keperdataan seseorang bukan hanya soal jual beli saja, bukan soal hanya dagang saja. Ya, tapi di dalam hukum dagang dia nggak ngatur orang nikah. Ya, dia ngaturnya cuma dagang. Ya, segala sesuatu yang berkenaan dengan dagang adanya di hukum dagang. Sehingga di dalam sistem hukum kita lex spesialis yang spesial mengalahkan yang lex generalis. Jadi hukum yang bersifat spesial mengalahkan hukum yang bersifat general, yang bersifat umum. Ya, jadi dalam sistem hukum kita itu ada lex spesialis, derogat, lex generalis. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini sampai di sini kira-kira nih apa yang saya sampaikan sudah dipahami belum nih? Ya sudah ya. Oke, nanti kita coba sedikit diskusi ya. Yuk kita mulai sekarang diskusi. Oke. Jadi artinya ya dari apa yang sudah saya sampaikan itu tadi ya, mungkin kan ada yang bertanya ya berkenaan dengan subjek hukum dan benda itu tadi. Nah, sekarang yang ingin bertanya silakan. Siapa yang mau? Oke, Julsa silakan, apa yang mau ditanyakan? Apakah saya dan teman saya memiliki kepemilikan bersama atas mobil yang dibeli dengan uang perusahaan? Jika perusahaan kami tidak memiliki surat perjanjian kerjasama yang jelas dan hanya ada perjanjian mulut ke mulut, bagaimana hukum mengatur kepemilikan mobil tersebut jika terjadi perselisihan di kemudian hari? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Nah, jadi nanti ini artinya kan ada perusahaan, artinya ini ada dua subjek hukum yang dia berkolaborasi atau sama menawarkan atau kerjasama, nah tapi tidak dilandasi oleh hitam di atas putih, tidak ada hak dan kewajiban daripada dua subjek hukum tadi. Nah, biasanya ketika perusahaan itu didirikan ya atau suatu korporasi dibuat, itu selalu pasti ada yang namanya pembuatan perusahaan itu ketika didaftarkan itu pasti nanti ada AD dan ART ada di situ, AD dan ART. Nah, tapi artinya itu AD ART itu tadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan tersebut. Nah, jadi nanti ketika terjadi dua perbedaan pendapat di antara dua subjek hukum tadi, maka itu nanti akan dikembalikan ke bagaimana AD ART-nya itu mengatur. Gitu ya, AD ART-nya mengatur. Lantas kalau di dalam ART tidak ada gimana, Pak? Nah, kan itu jadi pertanyaan lagi. Nah, nanti artinya ketika tidak puas ya salah satu itu, dia bisa melakukan yang namanya gugatan. Ya, biar nanti pengadilan yang menentukan. Ya, pengadilan yang menentukan. Nah, oleh karena itu biasakan ya kita nih setelah belajar ini ya hukum bisnis, jadi kita biasakan ya setiap kita melakukan tindakan hukum apapun itu harus ada hitam di atas putihnya. Ya, biasakan seperti itu. Biarpun itu hanya di dalam selembar kertas mungkin tempat yang rokok kamu buka dia ada tanda tangan terus sementara di situ, itu bisa dijadikan nanti alat bukti di dalam suatu kasus. Ya, seperti itu. Oke, jadi jelas dulu ya. Oke. Nah, lanjut, siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Siapa namanya? Namanya Najwa, Pak.
Najwa, silakan Najwa. Tadi kita membahas tentang pemilikan berdata bergerak dan bergerak, Pak. Iya. Kita bagaimana keduanya diposisikan sebagai objek hukum. Iya. Pertanyaan saya, sejauh mana Pak satu hukum dapat menguasai atau memiliki berdata bergerak, misalnya tanah, apabila status tanah tersebut dalam sengketa, misalnya dalam konteks pembagian waris, bagaimana hukum mengatur sengketa tanah antara ahli warisnya, Pak? Oke, ya, terima kasih nih atas pertanyaannya. Artinya di sini ada satu permasalahan yang berhubungan dengan harta warisan, ya. Nah, di dalam sistem hukum perdata kita, ya. Jadi nanti di dalam hukum waris ini ada dua macam. Ada di perdatanya ada, ya. Di hukum Islamnya pun ada. Biasanya ketika terjadi waris, ya, itu nanti kalau bagi orang Islam atau Muslim, dia itu nanti ada satu hukum, itu namanya faraid, ya, faraid. Di dalam hukum faraid itu bersumbernya dari mana? Bersumbernya dari Al-Quran, sumbernya, ya. Nah, sedangkan di dalam sistem hukum perdata, dia nanti akan mengatur keperdataan. Nah, tapi ini karena yang bertanyanya tadi adalah Muslim, jadi saya akan menjawab secara hukum faraid, ya. Jadi lantas bagaimana sih Pak, kok ada yang hukum faraid, ada hukum nanti perdata barat, ada hukum adat. Ini memang di kita ini banyak sistem hukum di kita itu. Contoh gini ya, saya flashback sedikit. Jadi nanti bagi mereka yang tinggal sama-sama di Sumatera, ini contoh ya, sama-sama tinggal di Sumatera. Yang satu Borusi Hombing dari Sumatera Utara, Borusi Hombing, ya dari Sumatera Utara, dari Medan Batak sana. Nah, satu lagi ada di sini Buyung, Buyung nih, ya Buyung Suheri. Nah, ini dari Sumatera dari Padang, Sumatera Barat. Kalau yang tadi Tapanuli Utara, Sumatera Utara, satu lagi dari Sumatera Barat. Sama-sama dari Pulau Sumatera, tapi berlaku dua hukum yang berbeda. Ya, sedikit dulu nih tentang hukum adat nih. Di dalam sistem hukumnya si Borusi Hombing itu tadi, dia berlaku asas patrilineal. Ya, asas patrilineal artinya itu laki-laki mengatur garis keturunan dari laki-laki. Gitu ya. Jadi semua harta waris itu di dalam hukum adatnya dia itu sudah ada, ya, bahwa patrilineal dia mengambil garis dari laki-laki. Jadi kalau tadi Boru si Hombing tadi pasti bapaknya si Hombing, bukan diambil dari Boru mamanya, ya begitu ya. Nah, jadi bagaimana nih, sama-sama Sumatera, satu lagi dari Padang, Sumatera Barat, ya, itu berlaku sistem hukum matrilineal, diambil dari garis ibu yang diambil, sehingga nanti ada marga di situ, ya. Kalau yang dari Sumatera Utara tadi ada Siti Hija, ada si Hombing, ada Nabi Tupulu, pokoknya lengkap dia. Ke laut ada, ke gunung ada si Regan, ke tukang jahit ada penjahitan, nah banyak lah gitu ya. Paling lengkap suku di atas sana. Bagaimana dengan yang orang Padang tadi? Karena dia berlaku sistem matrilineal, maka harta pusaka itu hanya turun pada pihak perempuan. Ya, laki nggak dapat, gigit jari aja dia laki. Ya, yang perempuan dapat dia harta pusaka. Jadi harta waris dari garis dia tuh, garis ibu. Kalau misalnya tadi beliau ini kita anggap aja ya, dia juga ada marga, gitu ya, misalnya dari Sikumbang. Nah, itu pasti neneknya dia pasti Sikumbang, emaknya pasti Sikumbang, nah gitu ya. Dari Sikumbang turun Sikumbang semua tuh dari perempuan. Lantas yang dari misalnya Caniago, ini kan ini Pamang Batak itu Pamang dari Padang ya. Caniago semua turun ke bawah tuh Caniago dari garis ibu. Ada lagi foto turun semua ya, seperti itu. Jadi artinya laki, ya udah, makanya laki-laki Padang banyak merantau, gitu ya. Beda dengan orang Sumatera Utara tadi, dia yang laki yang merantau. Sekalipun dia sampai Jakarta sebagai tukang tambal ban, tetap laki-laki yang harus menjadi kepala keluarganya, menurunkan garis keturunannya. Ya, itu hukum ada. Ya, kalau hukum perdata barat nih contoh, misalnya ada si engkoh nih punya anak 3 nih. Singkong ini berlaku perdata barat ya. Dia tuh bebas ya, dia bebas. Ada anak 3, gitu ya, ada anak 3. Nanti seluruh warisan saya mau kasih ke pembantu saya, suka-suka dia. Anak saya kurang ajar semua itu, gitu ya. Jadi dikasih dia, anaknya komplain tuh ntar, gitu ya. Nah, jadi gitu, dia bebas. Dia mau mau diberikan kepada siapa aja, warisannya itu bebas. Nah, bagaimana dengan yang hukum faraid tadi? Laki-laki mendapat 2 bagian. Kalau misalnya anak lakinya tadi dapat 100 juta,
pasti anak perempuannya setengahnya cuma dapat 50 juta. Oh berarti nggak adil dong Pak? Oh tidak, gitu ya, keadilan manusia itu tidak seperti apa yang sudah diatur oleh Tuhan sang penguasa. Gitu kan apa? Karena kewajiban di dalam Muslim itu ya, yang kewajiban menafkahi bukan si perempuan. Makanya terbalik ini sekarang. Kalau yang perempuan ngasih makan lakinya, terbalik ini. Ini udah banyak terbalik ini sekarang. Ya, nanti di akhirat itu yang ditanya yang lakinya tuh. Ya, karena apa? Waktu dia nikah itu ada perjanjian nikahnya. Siap menafkahi istri saya baik secara lahir maupun secara batin. Janji dia tuh lakinya. Wajib, bukan cuma kita aja, lahir dan batin, gitu ya. Jadi nanti dia tuh biarpun kecil, dia harus tetap menafkahi. Itu kewajiban daripada si suami. Suaminya dapat nih 50 juta, yang perempuannya kan 25 juta. Nanti kalau suaminya dapat, yang pegang siapa? Ya kan? Begitu suaminya dapat, mah tadi ada warisan nih, dia juga yang dapat perempuan. Nah sekarang saya tanya, kalau perempuan yang dapat, oh saya dapat yang juga. Saya suka seorang muda mah pinter-pinter atur uangnya, ya gitu. Jadi kalau perempuan dapat untuk dirinya dia sendiri, ya mungkin nanti akan berbagi lagi maknanya siapa, gitu ya. Jadi artinya bahwa ketika kita berbicara keadilan seperti itulah keadilan. Karena apa? Laki-laki ini ketika dia menikah, seluruh bebannya perempuan tuh dia nanggung. Makanya cari laki-laki itu yang bertanggung jawab. Giliran rumah sakit, dia boro-boro mau ini emak bersihin badannya, mandiin, saya mulu. Giliran dapat warisan dia yang paling gede. Jangan. Ya, karena apa? Waktu kita merawat itu bagian daripada keberkahan. Ya, bagian daripada keberkahan. Kalau kita nyari berkah aja dulu, gitu ya. Kalau kita nyari berkah, rezekinya datang. Ya, jajal kamu ambil nih, punya hak orang. Oh tunggu aja sebentar lagi. Yang kamu ambil akan hilang ya dengan itu lagi. Ya, secara cukup ya, cukup jelas ya. Oke. Nah jadi artinya nih kita cukupkan nih untuk dialog kita nih sekarang. Ya, nanti kita akan habis ini kita bahas yang berkenaan dengan apa yang sudah kita sampaikan hari ini, itu nanti kita diskusikan, baru kita nanti ambil kesimpulan dari kalian. Ya, oke, sekarang kita siap-siap nih untuk membuat kelompok. Kita buat nih sekarang. Ya, setelah kita tadi berdiskusi ya, sudah ada kesimpulan mungkin ya, nanti artinya bahwa tadi kita sudah membagi beberapa kelompok di dalam diskusi. Nah, jadi apa yang sudah kita sampaikan tadi, yang sudah kita telaah, kita ambil kesimpulannya. Nah, artinya dari masing-masing kelompok ini nanti karena waktu ya, nanti kita ambil 2 kelompok untuk menyampaikan apa kesimpulan dari hasil diskusinya tersebut. Ya, sudah paham ya? Oke, nanti artinya siapa nanti yang mau duluan untuk menyimpulkan ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Julse? Mau menyimpulkan lebih dulu? Oke, Julse, habis Julse baru Nabila ya. Ya, Nabila ya. Ya, enggak, nanti Nabila sama si aku. Ya, gitu ya, nanti bikin kesimpulannya. Oke ya. Ya, setelah tadi kita sudah berdiskusi ya, terbagi dalam beberapa kelompok. Nah, tentunya nanti dari kelompok-kelompok ini akan membuat satu kesimpulan. Ya, tadi sudah jelas di situ ada ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompok silakan ya menyimpulkan apa yang jadi bahan diskusi dari pertemuan kita yang berkenaan dengan benda dan subjek hukum. Ya, silakan tadi siapa? Julse ya. Oke, silakan Julse. Kesimpulan dari kelompok kami tentang hubungan subjek hukum dan objek hukum adalah hubungan yang sangat penting dalam hukum. Subjek hukum adalah individu atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran atau objek pengaturan hukum. Subjek hukum memiliki hak dan kewajiban terhadap objek hukum, seperti menggunakan dan menguasai objek hukum. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih ya Julse ya dari ketua kelompoknya. Nah, sekarang untuk kelompok siapa tadi ketua kelompoknya? Risti. Silakan coba Risti. Apa kesimpulannya? Silakan. Saudari Risti, silakan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu hukum benda adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang hak atas benda, baik itu benda bergerak maupun tak bergerak, benda yang berwujud maupun tak berwujud. Contohnya itu seperti kendaraan dan perhiasan, itu merupakan contoh dari benda bergerak. Contoh dari benda tak bergerak itu seperti tanah atau bangunan. Contoh lain dari benda yang berwujud itu seperti mobil atau meja. Dan tak berwujudnya itu seperti kekayaan manusia, biro, dan invoice. Oke, terima kasih Risti ya. Jumpa lagi di minggu yang berikut. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua ya.